Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Prof. Amin sudah panjang lebar misalkan tentang Buddha Sonnet, jadi buat saya lebih mudah ya untuk membawakan, karena nanti juga ada cerita tentang Buddha Sonnet. Baik, tugas saya adalah menyampaikan bagaimana kita menata laksana asma akut, ya, exacerbasi akut. Mengingatkan saja dulu, asma definisinya yang menurut Gina tidak beda dengan yang lalu-lalu, cuman ada satu yang saya beri warna orange itu ya, bahwa asma ternyata sekarang adalah disebut sebagai penyakit heterogen. Kenapa asma heterogen? Karena ternyata asma itu penampilannya bisa berbeda-beda, gambarnya bisa berbeda. Antara lain mungkin sebagian kita sudah kenal ada asma alergi atau ada asma ekstrinsik kita kenal, ada asma non alergi, kemudian juga ada asma yang dicetuskan oleh latihan eksersis indus asma, ada juga aspirin indus asma, kemudian juga ada asma pada obesitas yang juga berbeda, kemudian ada lagi yang baru APT, asma PPOK tumpang tindih atau ECO bahasa Inggrisnya, kemudian ada lagi asma yang resisten dengan steroid dan berbagai-bagai. Jadi maka dianggap asma itu sebagai heterogen. Jadi tidak bisa kita menangani asma itu sama semuanya karena dia berbeda. Jadi kita harus melihat secara satu persatu. Maka dianggap sekarang pengobatan asma itu bersifat personalisasi. Jadi artinya tiap orang ke orang mungkin berbeda pengobatannya. Itu saya. Kalau yang lainnya sih sama ya. Dan yang satu lagi yang penting, asma dasarnya adalah inflamasi kronik saluran nafas. Harap diingat, inflamasi kronik saluran nafas. Jadi sebab itu pengobatan asma utama adalah anti-inflamasi. Ya, kalau Anda lihat di Gina 2019 ada perubahan sangat besar pada pengobatan asma. Saya agak keluar sedikit ya, untuk pengobatan stabil. Sekarang tidak lagi kita membolehkan pengobatan hanya sabah saja pada asma yang intermiten atau asma yang sangat ringan. Tapi sudah harus dimulai dengan pemberian steroid. Kenapa? Karena itu tadi, asma dasarnya adalah inflamasi kronik. Jadi oleh sebab itu pengobatan asma harusnya adalah anti-inflamasi. Nah ini Gina ya, Anda bisa lihat, bisa diunduh. Ya. Yang terbaru, baru dirilis 3 minggu yang lalu, ada pocketbook, nah itu yang lengkap tentang asma, tapi itu untuk yang pengobatan untuk asma yang stabil. Kemudian, nah tujuan kita menata asma apa? Menjadikan asma terkontrol. Ya, tidak usah dihafal, ya. Ingat saja asma terkontrol itu sama dengan orang normal. Jadi bagaimana orang normal tidak ada gejala siang hari, tidak ada terbangun malam hari karena asma, valve parunya normal sepanjang hari, tidak ada gangguan aktivitas, ya, tidak ada pemakaian obat-obatan pelegah, dan paling penting diingat dan mudah diingat ya, karena ini banyak kan dokter emergensi ya, tidak ada kunjungan ke IGD. Kenapa kunjungan ke IGD dipakai? Kita tahu asma memburuk pada malam hari karena berbagai faktor. Nah kan di malam hari biasanya serangan terjadi pada malam dan menjelang pagi hari. Banyak kan dokter sudah gak praktek lagi pada malam, kecuali beberapa dokter yang ya. Jadi apakah orang datang ke IGD? Makin sering dia datang ke IGD berarti asmanya makin berat, makin tidak terkontrol. Makin jarang atau gak pernah datang ke IGD menunjukkan asma terkontrol. Jadi saya ulang lagi, gak usah dihafal, ingat aja bahwa asma itu mirip dengan orang yang terkontrol, itu mirip dengan orang normal, sama dengan orang normal. Ya. Nah, kenapa kok bisa timbul serangan? Serangan timbul kalau ada faktor pencetus, dan faktor pencetus sangat-sangat individual sekali, bervariasi dari orang ke orang, dari waktu ke waktu. Saya selalu memberi contoh karena ini adalah kejadian sebenarnya. Saya punya pasien kembar identik, betul-betul satu telur, rupanya sama, jenis kelaminnya sama, ya. Yang satu tidak tahan dengan udara dingin, yang satu tidak tahan dengan udara panas. Apa akibatnya? Yang tidak tahan dengan udara dingin tinggal di Jakarta. Kalau di ke Bandung, kumat asmanya. Yang tidak tahan dengan udara panas tinggal di Bandung. Kalau Jakarta, kumat asmanya. Bayangkan kembar identik saja bisa berbeda faktor pencetusnya. Jadi ini sangat individual. Makin banyak faktor pencetusnya, berarti asmanya makin berat. Makin sedikit faktor pencetusnya, asmanya makin ringan. Dan faktor pencetus yang paling kuat adalah debu rumah. Pada debu rumah itu ada tungau. Tungau itu yang paling kuat. Hampir semua orang asma kalau kita teliti, itu semuanya sensitif atau semuanya bereaksi dengan tungau debu rumah. Kan tungau debu itu adalah alergen yang paling kuat. Nah, jadi faktor itu bisa alergen, ya, kita ngerti alergen itu mengandung protein, ya, bisa itu makanan, bisa itu tungau debu rumah, tadi debu rumah, bisa juga hal yang lain, iritan, ya, asap rokok, asap kendaraan bermotor,
Kemudian juga bisa perubahan cuaca. Ya. Kalau di negeri 4 musim, nanti saja, dan banyak lagi, bisa juga emosi dan lain-lain. Ini antara lainnya, jadi binatang, ya, sering karena bulunya, itu juga kecoa kata bangkainya, itu merupakan antigen yang juga kuat, yang menyebabkan asma. Kemudian ini, ya, nah di negeri 4 musim, biasanya asma kumat pada 2 musim, musim semi dan musim gugur, ketika tepung sari berterbangan. Ya, itu dikenal sebagai asma, seasonal asma berdasarkan musim. Kalau di negeri kita, karena musimnya nggak ada 4 musim, kita biasanya antara pancaroba, dari hujan ke panas, atau dari musim panas ke hujan. Nah, Prof. Wiwin ini katanya ganti mobil biasanya pada bulan-bulan gitu, karena pasien asmanya banyak ya. Bulan-bulan Oktober, atau bulan-bulan Maret ya. Oktober itu kan dari panas ke hujan, atau bulan-bulan Maret dari hujan ke panas, nah pasien asma banyak, jadi ganti mobil. Kemudian nah ini yang tadi saya jelaskan ya, jadi ada orang nggak tahan dengan panas, ada orang nggak tahan dengan dingin. Nah, berbeda. Nah yang lebih biasanya juga kadang ada orang dari ruang AC dia keluar kuman asmanya, karena di sangat dinginnya. Jadi itu kalau cuaca. Kemudian juga ini ya, nah sebenarnya untuk makanan ini diteliti orang yang berperan itu ada 3 hal. Satu, zat pengawetnya, zat penyedap rasanya, dan zat warna. 3 itu. Makanya kadang ada orang minum es nggak apa-apa kalau esnya nggak dikasih warna, ya, nggak dikasih pengawet. Ya. Tapi kalau dia makan es tentu dia, karena itu ada zat pengawet, zat penyedap rasa atau zat warna. Kemudian, nah ini sengaja saya taruh 2 ini kacang dan tomat. Untuk Indonesia saya jarang yang mendapatkan orang asma atau anak-anak karena tomat atau kacang. Tapi kalau di luar tuh banyak sekali ya, di orang-orang Kaukasus ya, karena tomat atau kacang timbul serangan asmanya. Nah ini ya, ini makanan enak sekali ya. Bikin lapar, tapi untuk orang asma malah petaka. Nah ini kadang-kadang kita gak sadar ya, asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap pabrik. Ya. Kita melakukan penelitian 2 kali, tahun 1987 pada waktu ada kebakaran hutan di Palembang, kunjungan asma ke puskesmas itu meningkat 4 kali lipat. Kemudian terakhir ada Dr. Foni meneliti di Riau juga pada waktu kebakaran hutan di Riau 2 tahun lalu, kita ingat itu juga pasien-pasien asmanya meningkat. Nah, karena ada asap itu, jadi banyak faktor yang menimbulkan serangan asma. Jadi kita harus tahu dulu ada faktor pencetusnya. Sedapat mungkin kita mengenali, ya, walaupun semua dan yang nanti pengobatannya paling utama adalah menghindari faktor pencetus, ya. Jadi pengobatan asma yang utama itu satu katanya menghindari faktor pencetus, yang kedua menghindari faktor pencetus, yang ketiga menghindari faktor pencetus, yang 4 baru lain-lain. Oke, nah, kemudian apa karakteristik asma kalau diserangan? Nah, ini yang perlu kita ingat. Makin cepat diobati, ya, makin cepat diperbaikan. Tapi makin berlama-lama kita mengobati, maka makin lama juga dia sembuh. Ya. Makanya kalau kita dapat pasien datang ke IGD, udah bengap-bengap ya, udah seperti mau mati, ya, napasnya sudah satu-satu karena serangan berat. Tapi kalau dalam anamnesis serang baru terjadi, begitu kita berikan inhalasi bronkolator, dia langsung baik. Ya. Nggak lama, nggak sampai 2-3 jam, karena 1 jam sudah baik. Maka kadang pasien langsung tak pulang, padahal tadi kita dilihat udah mau mati. Kenapa demikian? Karena yang terjadi hanya bronkokonstriksi saja. Jadi obatnya bronkolator cukup memberikan efek yang sangat bagus. Tetapi asma serangannya nggak begitu berat, dia datang, tapi dalam anamnesis serangan sudah terjadi 2 atau 3 hari yang lalu. Apapun obat kita beri bronkolator nggak memberikan perbaikan, sedikit saja. Kenapa demikian? Karena yang terjadi tidak hanya bronkokonstriksi, tapi sudah terjadi inflamasi. Nanti kita akan lihat. Ya. Nah, jadi untuk sebelum lanjut, saya akan jelaskan. Untuk memudahkan, saya sengaja menyederhanakan, karena saya tahu sini banyak sejauh dokter umum. Asma pada dasarnya ada 2 kelainan besar. Satu ini dasar asma tadi, inflamasi kronik saluran nafas. Dengan manifestasinya, terlepasnya sel inflamasi, ada 2 sel inflamasi yang paling penting pada asma, eosinofil dan mast cell. Kemudian terjadi kebocoran mikrovaskular, terjadi edema mukosa. Itu adalah akibat dari inflamasi kronik. Atau inflamasi akut terjadi kalau ada serangan. Yang kedua adalah kelainan pada otot polos bronkus. Apa yang terjadi pada otot bronkus itu ada namanya hiperaktivitas bronkus. Saluran nafasnya sensitif terhadap berbagai rangsangan. Dengan nanti manifestasi bronkokonstriksi, ya. Kemudian juga ada hipertrofi otot-otot polos saluran nafas. Jadi 2 ini kelainan utama. Satu adalah inflamasi kronik, 2 adalah kelainan pada otot polos bronkus. Dengan nanti manifestasi terjadi gejala-gejala asma. Nah, ternyata yang sensitif itu tidak aja orang ya, yang asma itu tidak hanya orang, ternyata juga ada makhluk lain juga punya hipersensitif. Apa itu? Nah, ada yang kenal?
Apa ini? Nah, dia sensitif. Begitu terkena rangsangan, dia bronkokonstriksi. Tetapi dia spontan kembali ya. Dan ternyata bukan hanya kita yang asma ya, ini juga asma. Nah, ini yang terjadi pada orang asma. Ini saluran nafas yang normal, lihat bagus lumennya besar ya, tidak ada edema mukosa, tidak ada hiperemis. Ini terjadi pada waktu serangan berat. Kita lihat, tidak hanya tadi bronkokonstriksi, terjadi ini ya inflamasi. Jadi ini yang bronkokonstriksi, kayak pada otopolos tadi, ini inflamasinya. Terjadi edema mukosa ya. Ini tidak mungkin akan bisa diobati hanya dengan bronkodilatator. Kita perlu anti-inflamasi yang kuat. Dan ini kita harus berikan kortikosteroid. Kalau tidak, kita tidak bisa mengatasi. Maka itu tadi saya bilang, kalau serangannya baru terjadi, biasa tadi hanya bronkokonstriksi saja. Berikan bronkodilatator cukup, dia cepat membaik. Tetapi kalau serangan sudah terjadi cukup lama, ini terjadi, nggak bisa kita hanya memberikan hanya bronkodilatator saja. Kita harus memberikan anti-inflamasi yang kuat, dalam hal ini adalah kortikosteroid. Nah, ini pengobatan asma akut Jina ya. Jina baru tidak ada perbaikan. Yang paling besar perubahannya pada 2015. Sebelum 2015, asma akut dibagi Jina 4. Serangan ringan, sedang, berat, mengancam jiwa. Tapi setelah 2015 dibagi 3 saja. Ringan, sedang digabung, berat tetap, dan mengancam jiwa. Itu satu perubahan. Yang kedua, pada sebelum 2015-2014 ada 13 kriteria untuk menyatakan serangannya masuk yang mana. Ringan, sedang, berat, atau mengancam jiwa. Tapi untuk 2015 hanya 8, jadi lebih mudah untuk mengingatnya. Apa itu? Nanti kita lihat. Nah, jadi pertama kali begitu pasien datang kita harus melakukan penilaian awal untuk menentukan dia masuk yang mana. Ringan atau sedang, ringan sedang, berat atau mengancam jiwa. Baru nanti kita berikan pengobatan awal. Nah, untuk menentukan dia masuk yang mana kita harus tahu dulu. Ya, ada 8 kriterianya. Pertama kita lihat cara berbicara. Untuk ringan sedang dia masih bisa beberapa kata atau berfrasa. Kemudian posisinya masih bisa duduk, kadang masih bisa berbaring. Ya. Kemudian tidak ada pemakaian otot bantu nafas. Ya. Nadinya, friksi nafasnya sudah lebih dari normal, tapi tidak melebihi 30. Nadinya juga lebih dari normal, tapi tidak melebihi 120. Dan kalau kita lihat, dia, ini yang penting ya, yang objektif. Tadi semuanya itu adalah subjektif. 2 yang objektif adalah harus punya ekspresi. Itu masih di atas 50% nilai prediksi dan saturasinya masih di atas 95%. Ini untuk serangan ringan sedang. Nah, ini alatnya. Ya. Ini alat sudah kita masukkan di e-katalog. Jadi artinya sejauh-jauh jangan bekerja di puskesmas ataupun rumah sakit bisa beli karena ini ada, ya bisa. Sebenarnya ada alat ini karena ini yang bisa melihat dengan secara objektif bagaimana beratnya suatu serangan asma. Jadi caranya begini, ditiup, nanti kita lihat, kita bandingkan dengan nilai prediksinya. Untuk serangan yang berat, kita lihat dia sudah hanya bisa kata demi kata. Kemudian kesadarannya mungkin sudah mulai agitasi, ada pemakaian otot bantu nafas, nadinya sudah lebih dari 120, friksi nafas lebih dari 30, kita lihat arus puncak inspirasinya sudah kurang 50% nilai prediksi dan saturasinya sudah kurang dari 90%. Nah bagaimana kalau dia mengancam jiwa? Pada mengancam jiwa, nah, karena sedangkan sudah berat, pasien biasa kadang-kadang sudah tidak sadar, kemudian karena begitu obstruksinya tidak lagi terdengar suara nafas. Sehingga kita tidak lagi mendengar suara mengi, yang karena kita sebut namanya silent chest ya. Nah kalau kita tidak hati-hati atau kita suruh misalnya perawat yang menilai, dia bilang, oh udah bagus dok, nggak ada lagi suara, itu bukan bagus, justru karena tidak ada lagi aliran nafas sama sekali. Sehingga kita tidak mendengar bunyi, kita sebut dengan nama silent chest. Nah ini kalau tidak ditolong bisa berakhir dengan kematian. Terjadi bradikardi, kenapa bradikardi? Karena jantungnya tadinya semula tahikardi, lama-lama sudah kecapean menjadi bradikardi. Nah kalau pasien cepat ditolong, tentu dia akan berakhir dengan kematian. Jadi itu yang perlu kita ketahui pada waktu dia datang ya, untuk dia masuk yang mana, ringan sedang, berat atau mengancam jiwa. Baru kita memberikan pengobatan. Nah sebelumnya kalau kita punya pasien kita bisa menganjurkan pengobatan di rumah. Apa pengobatan rumah yang biasa diberikan? Bisa kita berikan inhalasi beta-2 agonis kerja singkat. Apakah itu salbutamol, terbutalin, fenoterol atau prokaterol. Bisa dipakai 4 semprot ya, 3 kali bisa dipakai. Nah kalau dia tidak, biasanya pasien kalau dia punya obat dia pakai dulu di rumahnya. Kalau tidak baru dia datang ke rumah sakit. Nah rumah sakit apa kita berikan? Kita memberikan ya terapi awalnya adalah beta-2 agonis kerja singkat. Diberikan selama 1 jam. Pada umumnya itu ada 3 ampul, kalau yang sekarang ada diberikan secara nebulisasi. Diberikan ya secara terus menerus selama 1 jam. Nah kita berikan, tentu saja oksigen harus diberikan lebih dahulu ya, supaya saturasi harus di atas 90%. Kemudian nanti kita berikan juga steroid.
Nah, harap diingat pada pasien ini walaupun dia gelisah, sekali-kali jangan diberikan sedasi, karena itu adalah kontraindikasi, tidak diberikan sedasi pada pasien-pasien yang datang dengan gelisah. Nah, kalau kita tidak punya atau kehabisan nebulisasinya, kita bisa beri obat, ya ini obat kuno, adrenalin, pasti semua fasilitas kesehatan punya emergensi atau dokter ataupun puskesmas punya, bisa berikan adrenalin dengan 0,3 setiap 15 menit selama 1 jam. Dengan catatan tidak diberikan pada pasien-pasien dengan riwayat jantung, ya, kelainan penyakit jantung sistemik atau orang-orang biasa kita pakai umur 45 tahun karena kita takut sudah ada kelainan jantung, jadi tidak dianjurkan pada pasien di atas 45 tahun kecuali kalau kita pakai yang selektif. Ada yang selektif itu terbutalin. Terbutalin aman ya pada pasien-pasien yang ada kelainan jantung, juga pada pasien-pasien yang di atas 45 tahun aman. Kalau kita punya terbutalin kita berikan. Ya. Dengan sama pemberiannya 3 kali selama 1 jam. Nah ini penelitian ya dokter udah bagus untuk tesisnya, udah lama sekali membandingkan ya. Pemberian pada pasien asma akut ya, satu kelompok diberikan inhalasi, ya, inhalasi terbutalin yang warna merah. Satu kelompok diberikan injeksi adrenalin. Anda lihat perbaikan, ya, paru-parunya membaik, tapi tetap saja inhalasi lebih bagus ya, dibandingkan yang diberikan secara injeksi sukutan. Ya. Jadi artinya inhalasi lebih bagus, ya, maka dianjurkan pemberiannya secara inhalasi. Ya, ya. Nah, kemudian diberikan kortikosteroid. Kortikosteroid diberikan seperti saya katakan tadi, kalau serangnya, ya, kenapa kita harus berikan? Karena ada inflamasi yang terjadi, yang tidak akan membaik kalau hanya diberikan bronkolator saja. Diberikan kortikosteroid. Kortikosteroid diberikan tentu saja pada semula dianjurkan pemberian oral. Tapi pada umumnya pasien datang ke kita serangan nggak bisa oral, sesak nafas karena juga ada gangguan dispepsia dan sebagainya. Maka kita berikan pemberian cara yang lain. Kenapa kortikosteroid perlu diberikan? Kortikosteroid akan mempercepat perbaikan seperti tadi ya. Dia bisa menghilangkan edema mukosanya sehingga dengan demikian mencepat penyembuhan dan juga mencegah terjadinya perburukan dan bahkan mencegah kematian. Karena kadang-kadang kalau dia tidak diberikan seperti gambar yang tadi, kita berikan steroid hanya inhalasi saja atau bronkolator saja, tidak terjadi bronkotilasi yang sempurna, sehingga tetap jadi hipoksemia dengan segala konsekuensinya. Nah, jadi kalau mau diberikan oral, ini dosisnya, ya, kita beri demikian, ya, dosisnya 40-60 mg. Nah, ini peneliti juga sudah lama, Dr. Nancy untuk tesnya ya, pasien-pasien datang ke persahabatan dengan asma akut berat. Bagaimana kita tahu berat? Lihat arus puncak inspirasinya rendah sekali, hanya 75. Ini berat. Dibagi 2 kelompok, satu kelompok diberikan hanya bronkolator saja. Dan 24 jam apa terjadi? Naik, tapi hanya naik 2 kali lipat. Dari 75 menjadi 150. Tapi satu kelompok diberikan tambahan steroid. Dalam hal ini diberikan steroid injeksi. Ya. Anda lihat dalam 24 jam naik 4 kali lipat. Itu memperlihatkan bagaimana steroid bisa mempercepat, ya, menambah bronkodilатasi dan juga mencepat perbaikan. Sehingga dikatakan di literatur mencegah kekambuhan, mengurangi hospitalisasi dan juga mencegah kematian. Pemberian steroid pada suatu serangan asma yang berat. Nah, jadi ini mengingatkan saja lagi, apapun obatnya, apapun tetap inhalasi yang dianjurkan. Kenapa inhalasi dianjurkan? Minimal ada 3 keuntungan inhalasi. 1, kerjanya cepat. Ya, kita lihat. Yang kedua, dosisnya kecil, ya. Bayangkan kalau kita berikan 1 tablet salbutamol itu 2 mg 2000 mikrogram. Sedangkan kalau kita berikan inhalasi salbutamol itu hanya 100 mikrogram per 20-nya. Jadi berarti 1 tablet salbutamol sama dengan 20 semprot ya. Salbutamol diberikan inhalasi. Dan kita nggak pernah memberikan sampai 20 semprot. Yang kedua karena dosisnya kecil efek sampingnya minimal. Dan satu lagi keuntungannya kalau diberikan secara inhalasi karena masuk ke saluran nafas dia bisa memobilisasi lendir. Dengan demikian kita mungkin nggak memerlukan lagi mukolite atau yang lain. Karena dia sudah bersifat mengencerkan lendir, memudahkan pergerakan lendir yang ada di saluran nafas. Jadi minimal ada 3 keuntungan inhalasi. Maka inhalasi dianjurkan pada semua obat-obat untuk asma. Baik pada asma serangan maupun asma pada kadar stabil. Nah kemudian ini memperlihatkan saya bahwa ternyata karena begitu baiknya inhalasi, tidak hanya bronkolator yang ada inhalasi ya. Ada juga steroid, ada juga antibiotik, bahkan insulin juga dipakai orang untuk inhalasi, dalam bentuk inhalasi. Nah, kemudian kortikosteroid inhalasi ya.
di mana perannya pada waktu serangan asma yang akut. Nah, dikatakan kortikosteroid ini efektif, ya sudah terbukti, buktinya A. Dan dia kalau diberikan pada satu serangan akut, dia baik ya, hampir sebanding, tetapi buktinya B. Ya. Kemudian efek sampingnya tentu saja jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang diberikan secara sistemik, karena dia bersifat lokal. Ya. Walaupun mungkin ada sedikit yang masuk ke dalam pembuluh darah, tapi karena dosisnya kecil, dia tidak akan memberikan perburukan. Nah, kita sudah melakukan penelitian ya, Dr. Febrina melakukan penelitian memakai steroid. Jadi ini yang steroid yang ada di Indonesia saat ini, yang bentuk inhalasi, yang bisa diberikan pada waktu suatu serangan, yaitu budesonide dan juga flutikason. Dan kita sudah melakukan dua-dua penelitian ini. Ya. Ini penelitian sudah lama sekali, Dr. Febrina untuk tesisnya membandingkan pada asma akut berat, ya, satu kelompok kita berikan injeksi metilprednisolon 120 mg, ya, dosis yang sangat tinggi, satu kali saja. Kemudian satu kelompok lagi kita berikan budesonide 3 kali 1 mg. Ya. Nah, jadi ini ya, di pasiennya asma akut berat, kemudian dikelompokkan, satu kelompok mendapatkan metilprednisolon intravenous 120 mg satu kali saja, dosis tinggi sekali. Sekarang kita hanya menganjurkan 3 kali 30 atau maksimal 3 kali 40. Kemudian kelompok kedua diberikan inhalasi budesonide 1 mg setiap 20 menit. Nah, kita lihat terjadi ya, frekuensi nafasnya menurun, yang tadinya tinggi dan sebanding antara kedua kelompok. Ya, yang merah adalah yang diberikan nebulisasi, yang biru adalah intravena metilprednisolon. Kemudian nadinya semula meningkat, kemudian menurun. Kenapa meningkat? Karena selain kita berikan obat ini, tentu kita berikan brokolator. Salah satu efek samping brokolator adalah tachycardia. Jadi kita lihat mulai nadinya meningkat, kemudian menurun. Dan sebanding antara kedua kelompok, yang diberikan nebulisasi maupun yang diberikan secara intravena. Nah, ini nilai arus puncak inspirasinya meningkat ya, sebanding, malah lebih cepat pada kelompok yang diberikan nebulisasi yang merah. Ya, meningkat arus puncak inspirasinya. Begitu juga presentasi arus puncak inspirasinya juga meningkat, sebanding, dan total skor gejalanya menurun, sebanding juga. Jadi artinya kita menyimpulkan sama baiknya pemberian inhalasi budesonide 1 mg 3 kali dalam 1 jam dengan pemberian 125 mg metilprednisolon pada asma akut berat. Sama. Nah, pengamatan pada penelitian ini sekitar 3 jam. Ya. Nah, saya mempresentasikan, ini udah lama sekali penelitian tahun 95. Mempresentasikan di Tokyo, di Seoul, di Bangkok, banyak pertanyaan, apa betul ya, memberikan seperti ini inhalasi sama baiknya. Bayangkan ini penelitian sudah lama sekitar tahun 95. Nah, cuman sayangnya kita publikasinya jadi majalah lokal. Apa betul, apakah ini bukan karena efek dari bronkolatornya, dia menurun seperti ini membaik. Maka untuk menjawab itu kita lakukan penelitian yang lain. Ya. Penelitian yang sama, inhalasi tapi shotnya dibikin beda dan masa pengamatannya lebih lama. Jadi Dr. Atik Kasari untuk tesnya melakukan penelitian. Jadi sama desain seperti tadi, tapi sekarang diberikan adalah flutikason sebagai ganti budesonide dan pengamatan juga lebih lama, selama 6 jam. Ya. Nah, sama 2 kelompok dibagi 2, satu mendapatkan metilprednisolon 110 mg, satu mendapatkan flutikason 0,5 selama tiap 20 menit. Ya, desainnya tadi sama. Nah, kita lihat ya, ternyata pengamatan lebih lama ya, efek inhalasinya adalah tetap sama ya, frekuensi nafasnya menurun sebanding, kemudian nadinya menurun sebanding, arus puncak inspirasinya meningkat sebanding antara kedua kelompok, presentasinya juga meningkat dan total gejala juga menurun. Jadi kita lihat itu betul-betul adalah pengaruh dari steroidnya, bukan pengaruh dari beta 2 agonisnya. Sayangnya dua-dua ini kita hanya publikasi di lokal. Ternyata sekarang orang publikasi di internasional itu dipakai sebagai rujukan oleh Jina. Ya. Kita karena pakai bahasa Indonesia nggak dipakai untuk rujukan. Ya. Pada penelitian kita jauh lebih lama dari penelitian yang mereka kerjakan. Oke, nah ini penelitian yang lain ya, penelitian. Jadi ini membandingkan pasien-pasien yang datang ya ke IGD diberikan pengobatan inhalasi, ya, inhalasi steroid ya, dengan placebo. Jadi kita lihat ternyata yang diberikan inhalasi steroid pada pasien asma akut 4,7 kali lebih efektif, sehingga 4,7 kali haturannya dia lebih cepat pulangnya dari IGD. Ya. Jadi kalau yang misalkan yang pulang karena tidak diberikan steroid 5 orang, ini menjadi 4,7 kali, jadi hampir 25 orang. Ya. Nah kemudian efektivitasnya
untuk tidak jadi rawat 70%. Jadi artinya kalau dia tidak diberikan pengobatan dirawat. Tapi kalau diberikan inhalasi steroid 70%-nya tidak jadi dirawat. Jadi sangat efektif sekali pemberian inhalasi steroid di emergensi. Nah ini penelitian yang lain ya. Jadi pada pasien-pasien asma yang akut, satu kelompok hanya diberikan brikasma saja. Kita brikasma adalah beta-2 agonis terbutalin. Satu kelompok diberikan brikasma dan juga diberikan steroid, budesonide diberikan. Dan apa hasilnya kita lihat? Nah, ya, kita lihat ternyata efektivitasnya ya 30% lebih tinggi pada kelompok yang mendapatkan steroid inhalasi. Karena terjadi perbaikan karena kita tahu steroid adalah antiinflamasi yang kuat, jadi edema mukosa yang tadi terjadi pada suatu serangan akut menjadi lebih berkurang sehingga terjadi efektivitas yang lebih tinggi, ya 30%. Nah, ini penelitian yang lain, ya. Penelitian yang lain juga pada kelompok 1 diberikan steroid, ya. Steroid kita lihat dosisnya cukup tinggi, 1 mg, kemudian pada kelompok lain diberikan. Nah, kita lihat juga hasilnya, ya. Ya. Jadi ini diberikan oral, ya, selama perawatan, ini diberikan steroid inhalasi untuk pasien-pasien asma yang dirawat. Nah kita lihat ya sebanding, setara antara diberikan secara oral metilprednisolon dengan diberikan inhalasi steroid untuk pasien yang dirawat. Nah ini juga, nah, kemudian apalagi keuntungan diberikan inhalasi tadi Prof. Hamim sudah menjelaskan kerja budesonide. Keuntungan yang lain adalah kalau diberikan secara inhalasi mengurangi kemungkinan terjadinya risiko ya, terjadinya pneumonia, terjadinya perburukan dan hal yang lain. Jadi untuk jangka panjangnya kita lihat ya. Jadi pemberian secara inhalasi akan lebih baik ya, mengurangi efek samping yang terjadi dibandingkan kalau kita memberikan secara sistemik. Nah, jadi kortikosteroid inhalasi mengulang lagi bisa kita berikan ya budesonide 1 mg setiap 20 menit sebanyak 3 kali atau berikan flutakelson 0,3 sebanyak 3 kali pada suatu serangan akut yang berat. Nah, saya ingin bertanya sebelum ini ya. Biasanya sejawat kalau memberikan obat-obat bronkodilator di IGD itu dicampur dengan apa ya biasanya? Ada yang mau coba jawab? Kan memberikan obat bronkodilator biasanya di IGD apakah itu sabutamol atau terbutalin atau yang lain, dicampur dengan apa biasanya? Halo? Ya keras? NaCl dicampur ya. Berapa banyak campurnya? Sama banyaknya? Sama banyaknya ya. Kenapa dicampur? Kenapa dicampur dengan NaCl? Kenapa dicampur? Jawabnya karena kita adalah orang Indonesia. Orang Indonesia hobinya makan gado-gado ya, dicampur ya, gado-gado ya. Dicampur biar enak. Nah itu terjadi ya, campur. Nah jadi kita lihat apakah betul harus perlu dicampur. Nah untuk itu Dr. Indi Savitri melakukan penelitian. Pada asma akut sedang dibagi 2 kelompok. Satu kelompok diberikan sabutamol saja tanpa campuran, satu kelompok diberikan sabutamol dengan NaCl. Ya. Dan apa yang didapatkan jadi 2 kelompok, satu kelompok hanya diberikan sabutamol saja, satu kelompok diberikan sabutamol dan NaCl dicampur. Seperti yang biasa dikerjakan oleh sejawat di IGD atau di mana ya. Nah ini hasilnya ya, dia pasien cukup banyak diberikan ada 60 orang, ya, masing-masing kelompok. Kemudian hasilnya. Nah kita lihat pada kelompok yang diberikan campuran, ya, saturasi oksigennya lebih rendah. Dan ini walaupun angka sedikit tapi ini ternyata berbeda bermakna. Jadi pada kelompok yang mendapat campuran NaCl saturasi oksigennya rendah secara bermakna dibandingkan tidak dicampur. Itu satu. Yang kedua, pada yang dicampur kita lihat terjadi jumlah sputum yang lebih banyak pada kelompok dicampur. Pantas, kenapa? Kita kalau pasien perlu periksa sputum, apakah untuk periksa BTA, apa untuk histologi, tidak keluar darahnya, kita apakan? Kita inhalasi dengan NaCl. Karena NaCl nanti merangsang, menginduksi terjadi sputum. Nah ini kan memberikan NaCl jadi merangsang sputum lebih banyak. Nah selain sputum lebih banyak, batuknya lebih banyak. Ya. Batuknya juga lebih banyak pada kelompok yang mendapatkan campuran. Nah, saya ingin bertanya, apakah sejawat pernah mencoba kalau pakai itu masker? Ya inhalasi, kira-kira enak atau tidak? Enak atau tidak? Enggak enak ya. Jadi kalau Anda mencampur itu berarti lebih lama. Ya. Jadi satu, kalau Anda mencampur, saya selalu memberi contoh, kalau ada teh manis setengah gelas,
kita campur dengan air. Kira-kira manisnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Jadi kalau Anda mencampur, satu, konsentrasinya berkurang. Karena Anda menambahkan NaCl, bukan berklotor. Kedua, Anda menyebabkan orang lebih lama dibekap, lebih tidak enak. Yang ketiga, itu ya, saturasinya kurang, kemudian batu-batu lebih banyak, sekutu lebih banyak, ya. Jadi Anda menyiksa pasien. Satu lagi, pernah lihat nebulizer yang baru? Itu selangnya masih bagus ya. Tapi kalau Anda pakai campur, nanti lihat selangnya itu udah warnanya kuning, ada itu di dalamnya garamnya tinggal dalamnya dan keras ya. Jadi saya selalu bilang ya, kalau Anda mencampur dengan NaCl, itu Anda pakai ilmu sesat. Ya, karena tidak ada di Gina, tidak ada di Gold. Jadi campur-campur itu hanya ada di Indonesia. Karena orang Indonesia suka makan gado-gado. Jadi mulai sekarang jangan pakai ilmu sesat. Karena dengan Anda memberikan NaCl, Anda membuat 3 kesalahan. Mengurangi konsentrasi, memperlama orang dibekap gak enak. Yang ketiga menyebabkan alatnya juga rusak. Dan tadi ya, pasti lebih banyak batuknya, lebih banyak riaknya. Jadi kan sekali mencampur dengan NaCl. Karena itu adalah ilmu sesat. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan setelah 1 jam kita berikan pengobatan? Tadi mengulang lagi, diberikan inhalasi 3 kali. Kemudian diberikan steroid, inhalasi ya 3 kali juga setiap 20 menit. Kita ulang, apa kita ulang? Terus saja kita lihat lagi bagaimana klinisnya, bagaimana gejalanya, sesaknya, ya, menginya, cara bicara dan lain. Dan kemudian kita lihat, nah paling penting ada objektifnya, bagaimana harus puncak inspirasinya, bagaimana saturasi oksigennya, dan bagaimana hal yang lain. Nah dengan demikian ada 3 kemungkinan. 1 dia membaik, 2 dia ada perbaikan tapi tidak total, 3 malah dia memburuk. Nah pada yang membaik, kita lihat ini kriterianya ya, harus puncak inspirasinya dan 70%. Gejala membaik bertahan selama 60 menit. Kemudian pemeriksaan fisiknya sudah normal, tidak ada stres, saturasinya sudah di atas 50%, pasien ini bisa dipulangkan. Udah bagus ya. Tapi harap diingat jangan buru-buru pulang, minimal harus dipertahankan 1 jam. Kenapa demikian? Karena bisa saja dalam 1 jam terjadi perburukan. Kita mengalami 2 kali keadaan ya. Pasien setelah diberikan pengobatan pertama 1 jam membaik, minta pulang. Walaupun sudah kita tahan tidak tangan pulang paksa, betul. Begitu sampai di luar, nggak lama, ya sudah 1 jam kita dengar pasiennya serangan dan meninggal. 2 kali kejadian seperti demikian. Jadi jangan sekali-sekali memulangkan walaupun sudah baik pada 1 jam pertama. Minimal pertahankan 1 jam lagi. Kalau betul-betul 1 jam, 2 jam sudah menetap, Anda boleh memulangkan. Apa obat untuk dipulangkan? Terus saja kita harus periksa ya, dipulangkan, ini kita untuk pulangnya tadi ya. Ya kondisinya baik, diberikan obat-obat. Terus diberikan obat-obat inhalasi, diberikan obat steroid, ya. Kemudian ada rencana untuk kontrol, untuk pengobatan selanjutnya, dan untuk pengobatan untuk asma stabilnya, dimaksudnya mana? Ya, apakah dia perlu memerlukan obat-obat, pasti perlu dia obat pengontrol, itu kita berikan, itu untuk pasien-pasien dipulangkan. Nah, bagaimana dengan yang tidak lengkap responnya? Ada perbaikan, tapi tidak lengkap, ekspresinya berkurang 70%, masih ada gejala ringan, mungkin menginya masih ada, pemeriksaan fisiknya tidak semuanya membaik, dan satu hasilnya tidak betul baik, nah pada pasien ini dirawat. Ya, pasien dirawat, diberikan oksigen, terus diberikan inhalasi, dan diberikan juga kortikosteroid. Ya, inhalasi kita bisa berikan, nanti saya akan jelaskan. Nah, pada yang dirawat ini kita bisa akan berikan aminofilin, bolus, dan kita juga bisa berikan secara drip karena pasiennya dirawat. Kemudian kita bisa berikan magnesium sulfat sebagai masa relaksan. Dibilang sebanyak 2 gram, diencerkan dengan NaCl 250 ml, diberikan dalam setengah jam, 20 sampai 40 menit kita berikan. Ya. Gunanya untuk masa relaksan. Nah, pada yang respon buruk tentu saja ini pada pasien-pasien risiko tinggi. Oksigennya kurang dari 70%, PO2-nya masih rendah, masih hipoksemia, kemudian PCO2 tinggi, hiperkapnia. Ya. Nah, pasien ini memburuk dimasukkan ke ICU. Ini adalah pasien-pasien yang risiko tinggi. Siapa pasien-pasien yang risiko tinggi? Pertama, pasien yang ada riwayat dirawat dalam 6 bulan terakhir. Atau dia masuk ICU atau pasang ventilator dalam 6 bulan terakhir. 2, pasien-pasien yang memakai obat steroid oral. 3, pasien-pasien yang asmanya tidak terkontrol selama ini. 4, pasien-pasien dengan gangguan psikis, gangguan kejiwaan. Nah, pasien-pasien itu adalah pasien yang risiko tinggi. Ada kemungkinan dia menjadi berat ya setelah diberikan pengobatan. Dan ini pastinya masuk ICU. Ya. Nanti di pengobatan di ICU-nya itu untuk ditugas di ICU. Saya lanjutkan. Nah, ini ada konsensus di Asia, tapi untuk anak. Bahwa pada suatu asma yang serangan,
baik itu serangan ringan, sedang atau mengancam jiwa diberikan steroid inhalasi. Nah ini kan untuk anak saya nggak bicarakan steroid, tapi ada ya diberikan steroid inhalasi pada anak. Ini konsensus di Asia. Nah setelah konsensus dokter anak di Asia ini, kita juga PDPI, Pokja Asma Pokan mengadakan konsensus juga ya, pada 7 April yang lalu untuk pengobatan asma yang datang ke IGD. Ini konsensus kita. Apa isi konsensusnya? Jadi ini ya, pada asma yang serangan ringan sedang diberikan inhalasi kortikosteroid 1 mg 3 kali ya, dalam 1 jam. Kemudian kalau dia dirawat, dia diberikan 2 kali 1 mg sampai 2 kali 2 mg selama perawatan 5 hari. Sedangkan untuk yang asma yang berat sama diberikan, tapi ada alternatifnya. Kalau dia dengan ini tidak membaik, mereka bisa ditambahkan oral. Jadi bedanya ini, di sini semata-mata hanya inhalasi, kortikosteroid 1 mg 3 kali dalam 1 jam. Kemudian bisa lanjutkan kalau dirawat 2 kali 1 gram sampai 2 kali 2 gram. Kemudian untuk yang berat sama dosisnya, tapi bisa ditambahkan dengan oral kalau tidak memberikan perbaikan dan dirawat. Dan alhamdulillah pada pertemuan Fornas terakhir ini sudah disetujui. Tapi seperti diketahui disetujui untuk tahun 2020. Jadi tahun 2020 kita bisa memakai strategi ini ya. Sudah disetujui di Fornas. Nah, jadi sebagai kesimpulan ya, asma adalah penyakit kronis inflamasi saluran nafas. Serangan terjadi karena ada faktor pencetus, banyak sekali faktor pencetusnya bisa bervariasi dan serangan bisa dari ringan, sedang sampai mengancam jiwa. Obat yang utama adalah bronkodilator tapi harus diberikan antiinflamasi. Antiinflamasi itu adalah kortikosteroid. Dan kortikosteroid dari tadi penelitian dan banyak yang sudah saya gambarkan tadi, yang diberikan secara inhalasi sama baiknya dengan diberikan secara intravena atau sistemik. Saya kira itu bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.